Tak terasa, Apple sudah merilis iPhone SE generasi ketiga ke publik pada bulan Maret 2022 kemarin. Dengan 8 jutaan, kalian sudah dapat memboyong iPhone SE tersebut. Atau alternatifnya, ya ini iPhone SE 2020. Dengan model yang sama persis pun, kita dapat merasakan user experience yang sama. Baik itu antar muka, OS, maupun Touch ID-nya. Harganya pun cukup selisih yang lumayan ya, antara iPhone SE 2020 dengan iPhone SE 2022. Dengan selisih sekitar 2 jutaan untuk sama-sama base modelnya, yakni 64 GB. Dan apakah iPhone SE 2020 ini cukup worth untuk tahun 2022? Yang dimana posisinya makin terancam dengan iPhone SE generasi terbaru. Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Dan kenapa saya memilih iPhone ini sebagai kebutuhan multimedia konten dan secondary phone. Oh iya, video ini lebih ke user experience saya pribadi, sebagai user iPhone SE 2020. Subjektif, karena HP ini masalah preferensi. Mengenai desainnya, tidak ada perubahan sama sekali. Baik antara iPhone SE 2020 dan 2022 tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi apabila kita bandingkan dengan iPhone 8, perbedaan ada pada peletakan logo Apple-nya, di mana iPhone 8 masih di atas, sedangkan iPhone SE 2020 sudah di tengah-tengah back case. Dan tidak adanya tulisan iPhone seperti iPhone 8. Polos bersih. Dan yang masih saya sukai di sini ialah masih adanya Touch ID. Material yang digunakan sebagai casing belakang ialah kaca, elegan tapi juga rawan ya. Karena ya itu, bahannya kaca. Saran saya sih lebih baik tetap pakai case guna melindungi iPhone ini. Beratnya pun cukup ringan, sekitar 148 gram, dan cukup tipis juga loh. Case-nya pun pakai iPhone 8 sih muat-muat aja ya, karena secara dimensi dan ukurannya yang sama saja. Dengan bentang layar 4,7 inci, ukuran iPhone ini menjadi cukup kompak dan minimalis. Mengoperasikan dengan satu tangan di iPhone ini sangat nyaman. Bobotnya yang cukup ringan, dan ukurannya yang tidak terlalu besar, sangat nyaman untuk digenggam. Satu hal yang pasti, iPhone SE ini tidak ada lubang port audio jack 3,5 mm. Hal tersebut membuat kita sangat bergantung pada AirPods atau speaker Bluetooth. Berlanjut ke spesifikasi, prosesor yang diusung oleh iPhone ini ialah prosesor A13 Bionic, sama persis seperti iPhone 11. Hanya saja, di sini terdapat pemotongan RAM, yakni 3 GB, dibandingkan dengan iPhone 11 yang RAM-nya 4 GB. Tapi jangan salah, dengan angka RAM yang sedemikian tersebut, iPhone SE 2020 tetap dapat menjalankan multitasking dengan cukup smooth, dan mengakomodasinya dengan baik. Prosesornya sendiri cukup berperan di sini. Bisa dibilang jeroannya pun cukup jumawa ya. Bermain game bisa-bisa saja di sini. Tapi kembali ke desain tadi. Desainnya yang cukup kompak membuat iPhone ini layarnya cukup kecil apabila digunakan main game. Dan kapasitas daya baterai yang cukup membuat kita berpikir 2 kali untuk menggunakan iPhone ini sebagai gaming mobile. Baterainya berkapasitas 1821 mAh. Pada perilisannya saat 2020 silam, daya baterai iPhone SE ini cukup kontroversial ya. Bagaimana tidak? Sudah 2020, Apple dengan beraninya merilis iPhone dengan baterai di bawah 2000 mAh. Sampai-sampai di banyak forum online, bertebaran meme 2000 mAh-nya iPhone setara 6000 mAh-nya Android. Ini memang sangat tidak berdasar ya. Ya gimana namanya juga meme atau meme ya. Ya terserah lah. Kembali ke iPhone SE, walau daya baterai 1821 mAh-nya ini, saya cukup awet-awet saja sih, mengingat iPhone ini hanya untuk sekedar HP kedua, yang lebih saya fungsikan untuk sosmed terutama Instagram, dan sesekali ngetek video untuk saya jadikan konten. For your information, konten-konten saya selama ini saya record menggunakan iPhone SE ini, kecuali konten Samsung Tab yang 100 ribuan itu ya, yang dimana pada saat itu saya pinjam HP teman saya yang iPhone 13. Ya ceritanya sih icip lensa sekalian lah ceritanya ya. Yang membedakan lagi dengan iPhone SE generasi ketiga atau iPhone SE 2022 ialah pada jaringannya. iPhone SE generasi ketiga sudah bisa menggunakan sinyal 5G. Dan iPhone SE generasi kedua atau tahun 2020 ini ya masih mentok di sinyal 4G. Yang dalam hal ini cukup signifikan perbandingannya.
Tapi perlu diingat kembali bahwa jaringan 5G di Indonesia masih belum merata pada setiap wilayah. Dan dipikir-pikir kecepatan 4G juga tidak terlalu lemot lah. Berlanjut ke konektivitas, iPhone ini sudah cukup lengkap. Akan konektivitasnya. Baik itu WiFi maupun Bluetooth, AirDrop yang dilakukan oleh iPhone SE generasi kedua ini cukup baik dan lancar. Koneksi ke AirPods, auto lancar juga lah ya. Untuk urusan fotografi, iPhone SE generasi kedua ini dibekali dengan single kamera berkapasitas 12 megapiksel dengan QD LED dual tone flash yang dimana cahaya flashnya terang dengan natural dan tidak berlebihan. Kemampuan recording videonya pun cukup bagus. iPhone SE ini dengan mudah melakukan perekaman video dengan maksimal recording di 4K 60 fps. Tak lupa pula dengan kamera depan atau selfie kamera. 7 megapiksel pun sudah cukupan untuk kebutuhan video call. Namun pada kamera depan ini maksimal perekaman video mentok di 1080 30 fps. Berikut saya lampirkan beberapa sampel foto dan perekaman video menggunakan iPhone SE ini. Ya, dan ini menggunakan kamera belakang iPhone SE 2020 dengan resolusi 1080p dengan kapasitas 60 fps. Bisa kita lihat, ini cukup smooth dan juga warna-warnanya ya cukup natural dan bagus lah. Di era gempuran di Kroyok Circle, cilah. iPhone SE 2020 ini bisa dibilang cukup worth to buy dan tidak worth to buy. Loh, kok bisa? Semua kembali kepada kondisi kebutuhan kalian. iPhone SE 2020 ini worth to buy apabila kalian dalam berbagai kondisi seperti ini. iPhone SE 2020 sebagai HP sekunder. Ya, benar. iPhone SE 2020 ini sangat worth bagi kalian yang sedang mencari HP sekunder atau secondary device atau HP kedua lah ya. Intinya kalian tidak menjadikan iPhone ini sebagai daily driver kalian. Prosesornya cukup powerful, desainnya yang kompak, kualitas kamera yang baik, prosesor yang mumpuni, dan apalagi coba chipset A13 Bionic. Jeroan yang cukup jumawa tersebut semua ada di iPhone ini. Sekali lagi, iPhone ini sangat cocok untuk menjadi smartphone pendamping atau pendamping smartphone utama. Ya, gitulah bahasanya. Dan berlanjut ke kondisi yang kedua, iPhone SE sebagai penunjang sosmed dan konten. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas kamera iPhone cukup baik. Juga iPhone memiliki optimalisasi pada setiap aplikasi sosmed seperti Instagram, tak terkecuali iPhone SE 2020 ini. Dan bagi kalian yang membutuhkan device yang khusus untuk post sosmed atau kebutuhan konten, iPhone ini cukup cocok untuk kedua hal tersebut. Dan itulah mengapa saya memilih iPhone ini sebagai recorder video dalam setiap konten saya. Chipset A13 Bionic di sini cukup berpengaruh dalam segi pemrosesan pengambilan gambar. Sudah berjalan 3 bulanan sih dan iPhone ini masih fine-fine saja. Terutama bagi kalian penggila Insta Stories yang mendambakan story video yang smooth di Instagram. Pokoknya iPhone ini cocok banget untuk kebutuhan tersebut. Tapi jangan salah. iPhone SE 2020 juga memiliki beberapa kekurangan alias tidak worth to buy. Di antaranya ialah di mana kondisi yang kalian mementingkan desainnya. Yang pertama ialah ini, desainnya yang cukup lawas bagi sebagian orang. Pernyataan tersebut memang cukup relatif. Desainnya ini sekilas memang mirip plek persis, amat sangat persis dengan iPhone 7 dan 8. Apa lo tega? Kalian baru beli iPhone dan teman kalian nyeletuk, "Dih, hari gini malah baru beli iPhone 8." Ya gimana ya, walaupun ada perbedaan dengan desain iPhone sebelumnya yang peletakan logo Apple SE ini sudah di tengah, namun dari depan iPhone SE ini memang mirip persis dengan iPhone 7 atau 8. Ya poin ini bisa jadi tidak berlaku bagi kalian yang tidak terlalu banget mementingkan desainnya. Berlanjut ke poin yang kedua, baterai kecil, layar kecil, semua serba kecil. Di balik desain yang cukup kompak, ada sebuah pengorbanan demi ukuran kompak tersebut.
yakni kapasitas baterai yang kecil dan bentang layar yang mungil. Hal tersebut sangat tidak cocok bagi kalian yang memiliki ukuran jari yang cukup besar seperti saya ini. Seringnya typo saat mengetik pun tidak bisa dihindari. Dan mengenai baterai yang kecil ini, saya tidak menyarankan kepada kalian untuk penggunaan iPhone SE ini secara intens, terutama dipakai untuk ngegame. Ya, walaupun integrasi iOS dan chipsetnya sudah optimal, namun kapasitas baterai di sini memang tidak bisa dipungkiri. Intinya jangan terlalu dibuat aktivitas intens banget lah, seperti ngegame aja gitu sih. Ya, mungkin sekian dari saya video bahasan iPhone SE 2020 ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.